pendidikan Islam. Jadi konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Kalau berbicara manajemen, para ikhwan sekalian, tentu kita selalu ingat pelajaran pertama atau kedua kita tentang POAC, planning, organizing, activating, and controlling. Jadi dasarnya seperti itu. Walaupun penyerapannya dalam manajemen pendidikan Islam. Karena itu ilmu dasarnya sebenarnya. Walaupun tempo hari juga kita melihat beberapa pendapat tentang manajemen atau unsur manajemen, ada yang POAC saja, ada yang POAC, ada yang menambahkan planning, organizing, activating, controlling, and evaluation. Itu tergantung itu. Tapi kebanyakan orang menggunakan 4 unsur saja ini karena di controlling itu sudah include evaluation atau evaluasi seperti itu. Baik, kita masuk kepada pembahasan manajemen pendidikan Islam. Jadi ini kita sudah lalu yang lalu pengertian manajemen, ya. Walaupun di sini kalau berbicara manajemen secara umum, maka sebagian atau hampir semuanya pakar manajemen Islam itu menjadikan Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5 ini sebagai salah satu dasar ya tentang manajemen. Ya, bagaimana Allah mengajar kita yang namanya manajemen atau konsep dasarnya manajemen. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dialah yang mengatur urusan langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini ada beberapa pelajaran singkat. Yang pertama bahwa manajemen itu adalah pengaturan secara apik segala urusan. Makanya orang yang tidak terbiasa teratur dalam kehidupannya berarti dia termasuk orang yang tidak punya manajemen. Dan bisa dikatakan urusan nanti semrawut ya, urusan pendidikan, urusan keluarga, hampir semua urusan harus di-manage dengan bagus. Begitulah dalam kehidupan, karena Allah mengajar kita bagaimana mengatur ya, urusan langit dan bumi ini. Kemudian ada rasio perbandingan satu hari ya, ulama kita biasa mengatakan perbandingan dimaksud ini perbandingan antara satu hari di akhirat dengan di dunia. Jadi satu hari di akhirat itu 1000 tahun kita di dunia. Jadi kalau umur kita hanya 100 tahun, berarti hanya 1/10 hari saja kita hidup di dunia ini dalam hitungan akhirat. Seperti itu. Makanya ketika orang sudah mati ditanya berapa hari kau hidup di dunia, dia katakan yom ba'da yom. Ya Allah sekitar 1 hari atau ya tidak cukup 1 hari. Ya. Seperti hanya seperduanya dan seterusnya. Hidup hari ini ya 100 tahun maksimal kebanyakan. Ya. Jadi 1/10 dari 1 hari di akhir. Ya seperti itu. Tolong yang belum muncul videonya dimunculkan ya. Tapi saya lanjutkan ikhlas sekalian. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Ya. Ini kalau berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, pendidikan di Indonesia ikhlas sekalian, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Ini definisinya. Ya, semua orang yang berbicara pendidikan di Indonesia secara umum harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, pendidikan itu ada yang mendefinisikan atau menyebut sebagai tarbiyah. Ya. Jadi kata Rabba yurabbu, ya, tarbiyah. Rabba yarubbu, ya, murabbi, ya.
Makanya ada istilah murabbi. Walaupun ini beda dengan tarbiyah definisi internal kita ya di Wahda. Kalau tarbiyah itu sebenarnya halaqah tarbawiyah. Ya, mestinya nama seperti tadi hilak. Jadi halaqah atau kelompok-kelompok kajian. Maksudnya seperti itu. Ya, walaupun sudah disingkat halaqah tarbawiyah seperti itu. Ya. Ikhwan sekalian berbahagia, ini dasar tentang potensi manusia yang bisa dikembangkan di dalam kaitannya dengan pembelajaran. Waqfid lahum janah dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Nah, ini kalau berbicara tentang pertumbuhan, ini ayat yang menjelaskan tentang kita dulu kecil, bayi, tidak bisa apa-apa. Lalu orang tua kita lah yang merawat kita. Ya, berarti kita ini berkembang. Seiring perkembangan kita, orang tua kita lah yang mengajari kita berbagai ilmu. Ya, minimal ilmu mufradat. Ya, ilmu kosakata itu bapak kita, ibu kita paling banyak ya mufradatnya. Makanya hikmahnya perempuan itu cerewet agar punya kosakata ya yang ditangkap oleh bayinya. Ya. Sekiranya seperti Anisur Rahman, belum ada gambarnya, Rijal Rashid, Fathur Rahman. Sekiranya seperti Rijal Rashid itu bisu mamanya, atau mamanya tidak bicara-bicara waktu dia bayi, pasti dia bisu juga. Dan tidak bisa diterima di istibah. Ya. Seperti itu. Makanya tidak bisa bilang, kenapa ini mama cerewet sekali. Ya. Itu buahnya antum bisa bicara. Makanya ibu antum hikmahnya cerewet. Walaupun ada segelintir ibu itu cerewetnya cerewet salah. Maksudnya cerewet salah, selalu muncul kata-kata yang buruk sama anaknya. Ya. Masih bayi sebenarnya, bayi nakal, bayi bodoh. Ya. Apalagi kalau ikut-ikutkan bapaknya ini bodoh. Mungkin seperti judul bapakmu. Ya. Itu cerewet salah namanya. Pas kalian. Tapi alhamdulillah kebanyakan ibu kita itu cerewet soleh. Cerewet soleh maksudnya itu hal-hal yang baik yang selalu diungkapkan. Ya. Maksudnya walaupun mereka minim pendidikan agamanya, tetapi dalam pertumbuhan kita, ibu kita selalu merubah kita dalam kosakata. Ya. Ibu kita merubah kita dalam kosakata. Demikian juga bapak kita seperti itu. Bahkan lebih dari itu banyak hal-hal yang kita dapatkan itu dari sisi orang tua yang kita tinggal kembangkan di sekolah tentang adab. Adab berbicara, adab berkunjung ke rumahnya orang, adab ketika ada tamu. Itu ibu kita itu biasa sangat sensitif masalah seperti ini. Lewat depannya om, lewat depannya tante kita, ya, minta permisi. Kalau orang Bugis pakai tabe segala macam. Ya. Itu proses tarbiyah dinia sebenarnya ikhwas sekalian dalam sebuah kehidupan keluarga. Makanya tidak salah kalau orang mengatakan keluarga itu madrasah pertama bagi seseorang seperti itu. Ya, kalau mau berbicara jasa, ya, itu biar bagaimana jasanya Pak Guru, Bapak Guru, itu masih kalau di sisi ilmu dasar di rumah itu orang tua kita paling berjasa. Ya. Orang tua hanya mengembangkan saja bakat lalu menambahkan ilmu yang kita belum miliki. Makanya sekiranya pun orang tua kita itu bukan yang dia melahirkan, itu kita masih banyak hutang budi kepada mereka, apalagi mereka yang melahirkan kita. Ya, seperti itu. Tapi ikhlas kalian berbahagia, saya lanjutkan. Makanya salah satu ciri anak berbakti adalah selalu mendoakan ini ibunya, ya, mendoakan ibu bapaknya. Tapi dari sisi terminologi, pandangan ahli tentang pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian Muslim, seperti itu. Ya. Kepribadian. Kalau berbicara kepribadian di sini, pas kalian itu tidak bisa lepas dari akidah, syariah, akhlak dan seterusnya. Tidak bisa lepas dari situ. Ini pengertian secara normatif saja. Tetapi secara umum, ya, semua hal yang terkait dengan Islam, ya, itulah yang dimaksudnya pendidikan Islam. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara akidah,
pelaksanaan syariat, fikih, kemudian adab, ya, seperti itu. Apalagi masalah adab, karakter, ya. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Rasul mengatakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau kita bertanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya remove nanti ini yang 7 yang tidak kelihatan videonya, atau 9 ini. Ya. Itu nanti mahrum ya, dan jangan salahkan saya kalau antum mahrum tidak bisa ikut ujian nanti. Ini orang belajar harus serius, tidak bisa orang main-main. Ya, seperti itu. Kecuali kalau ada yang udzur. Ya. Ini kelemahannya mahasiswa sebagian. Ya. Mau dapat bagus nilainya, tapi tidak bisa murojaah dengan baik. Ya. Tidak memperhatikan dengan baik, tidak fokus. Ya. Padahal asatir itu sudah mempersiapkan materi, pelajari baik-baik. Ya. Tapi mereka yang tidak serius. Ya. Nanti kalau bermasalah, japri ke ketua prodi, japri ke penasihat akademik, penasihat akademik japri ke kita, ya seperti itu. Sampai merengek-rengek itu penasihat akademik minta tolong saat ini dia bantu, ini orangnya baik. Sebenarnya anaknya itu tidak baik. Ya. Kalau memang dia tidak disiplin dalam ikut pembelajaran, itu buktinya bahwa dia tidak baik. Tidak usah dicap baik kalau pandangan saya. Ya, itu. Selalu sembunyi di balik video. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pengertian manajemen pendidikan Islam. Kita sudah tahu tentang pendidikan Islam itu tidak bisa dikotomi antara tauhid dan semua terkait dengan Islam. Tetapi seperti saya katakan tadi, ya Pak sekalian, adab, karakter, ya kalau berbicara undang-undang pendidikan, karakter itu sebenarnya adab atau akhlak. Ya. Rasulullah mengatakan tadi, saya diutus, salah satu misi saya adalah menyempurnakan akhlak. Ya. Orang bertanya kenapa akhlak disendirikan? Uprida li ahmiyatihi. Itu disebut tersendiri oleh Rasulullah, begitu penting namanya akhlak. Ya. Sebagaimana ulama kita mengatakan, ta'lamna adaban qabla ta'lamna ilman. Kita dulu belajar adab, belajar akhlak jauh hari sebelum belajar ilmu. Untuk apa? Agar menjadi alim yang beradab. Ya. Hari ini kita lihat fenomena remaja, anak muda bersemangat belajar Islam tuntas ilmu tauhidnya, fikih ibadah, fikih muamalat, tapi tidak punya akhlak. Ya. Gurunya yang dulu mengajari dia tauhid dan segala macam dari ilmu Islam ini, hanya mungkin ada perbedaan pendapat, langsung gurunya ditahdir, gurunya dibuang. Ya. Seolah-olah gurunya tidak punya jasa buat dia. Itu tidak punya akhlak. Ya. Bukan sekedar hal itu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu fa khuluquhu fazawwijuhu. Ya. Fa illam taf'al takum fasadun fil ard. Ya. Takut fitnah itu fasadun fil ard. Ya. Kalau ada laki-laki datang melamar anakmu, kau sudah bagus, lihat bagus agamanya, ya. Lalu ditambah lagi, ya. Kau sudah ridho agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, ya. Itu disendirikan, disebut tersendiri. Begitu pentingnya yang namanya akhlak, ikhlas kalian. Banyak orang penting dan punya ilmu, punya gelar sederet, tapi ada di antara mereka yang tidak punya akhlak, ya. Tidak menghargai orang. Ya. Dulu beberapa ustaz kita dulu mau diskusi dengan mereka dari dosen IAIN di sini, UN, itu tidak punya akhlak. Dia bilang, oh maaf Pak, kami tidak bisa diskusi dengan Bapak. Bapak masih LC S1, kami sudah profesor. Kami sudah dokter. Iya, profesor goblok dalam bahasa Arab. Ya, kalau dibalas akhlaknya. Anda profesor tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu dasarnya Islam. Ya. Mengaji saja mungkin tidak lancar. Ya, itu tidak punya akhlak. Masa bilang sama kita, Anda masih S1, tidak selevel. Ya. Itu tidak punya akhlak. Padahal dari sisi konten, kita lebih tahu daripada Anda. Anda hanya selalu belajar filsafat dan kulit-kulitnya.
Karena memang dokter dalam bidang agama, tapi dari Chicago, dari Harvard, ya, dari Kansas, diajar oleh orang Yahudi dan seterusnya. Makanya dia tidak punya akhlak seperti itu. Nah, akhlak ini sangat penting setelah keislaman secara utuh, sekalian. Ya. Orang di masyarakat saja yang tidak terlalu banyak, kebanyakan mereka tidak paham masalah agama, tapi satu substansi agama yang mereka junjung tinggi, ya. Setelah sholat 5 waktu itu akhlak, ya. Seperti itu. Bagaimana gaya berbicaranya, bagaimana menghargai orang, ya. Bagaimana bermuamalah dengan tetangga, bagaimana bermuamalah dengan tetangga kebun, tetangga sawah, ya. Bagaimana kalau ada orang punya acara tetangganya, akhlak, ya. Coba perhatikan pada hari ini anak muda yang mengaku lebih salafi daripada kita, mana akhlaknya? Tetangga ada acara mendirikan rumah, kalau rumah panggung tidak dibantu. Alasannya ya, dia bukan orang manhaj salafi. Dia orang umum. Ya. Begitu kayak yang diajarkan Rasulullah. Nah, itu akhlaknya tidak beres. Ya. Bahkan berdusta. Ya. Banyak kejadian. Ya, melamar akhwat kita, ditanya siapa murabinya, belum saya yusron. Ternyata yang maksud adalah dia ikut taklim sekali-sekali di Wihda, itu dia murabi. Ini pembohong. Ya. Bukan lagi segala akhlak ini. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Berdusta. Hanya gara-gara ingin mendapatkan akhwat kita. Ya. Nah, ini ikhwas kan berbahagia. Kalau orang tidak paham namanya pendidikan Islam. Ya. Seperti itu. Pendidikan itu bukan sekedar yang sifatnya formalitas. Ya. Karena pendidikan itu kalau dalam pola pelaksanaannya pada hari ini, ada pendidikan formal seperti istiba. Ya. Ada pendidikan informal. Ya. Dan ada pendidikan non formal seperti tarbiyah, ya. Rumah tahfiz itu non formal. Ada yang formal seperti tarbiyah, ya. Tidak ada yang catat dari dinas pendidikan atau kemenang, tidak perlu dicatat, ya. Itu informal. Non formal itu seperti rumah tahfiz, dicatat tapi dia bukan sekolah, ya. Seperti itu. Itu berbagai jalur orang belajar hari ini, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita paham seperti itu, maka kita tidak akan mendikotomikan yang namanya pendidikan dalam Islam. Bagaimana memanagenya, ikhwas sekalian? Karena tentu pendidikan dalam Islam ini perlu ada planning, perlu ada organizing, mengorganisir pendidikan, perlu ada pengelola pendidikan seperti yayasan, ada pelaksana pendidikan, kepala sekolah dan guru-guru dan seterusnya. Itu perlu diorganisir. Ya. Perlu ada activating, ya. Activating itu maksudnya ada action di lapangan, ya. Ada pelaksanaan, ada implementasi kalau bahasa kerennya pada hari ini. Kemudian ada controlling. Controlling itu pengawasan, muraqabah. Apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan target. Kalau berbicara pendidikan formal, non formal dan informal semua ada kurikulumnya. Misalnya di Ma'had kita, misal Khamis, apa pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan. Ya, ini controllingnya. Apa semua dosen, karena kita dosen diawasi, apa semua dosen mengajar di pekan ke-13 seperti dalam SAP-nya. Ya. Seperti kalau saya ya pekan ke-13 manajemen pendidikan Islam atau konsep pendidikan Islam. Itu kami dapat teguran dari idara. Ustadz mengajar ini sudah lewat, maksudnya itu sudah melewati SAP-nya atau belum sampai sesuai dengan SAP-nya. Nah, karena semua harus dikerjakan dengan profesional. Itulah ujungnya manajemen. Kalau orang bekerja tanpa manajemen, ikhwas kalian, itu namanya bekerja asal-asalan. Ya. Hasilnya juga nanti ya seperti itu, tidak memuaskan. Ya, itu. Termasuk kalau seorang mahasiswa ya manajemen waktunya harus jelas. Ya. Manajemen waktunya harus jelas. Seperti yang sering saya ulang-ulang. Kemudian dalam tulisan ini penulis artikel menulis bahwa dasar manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, tentu ikhwas sekalian, kalau kita orang Islam ya harus rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti itu. Kalau berbicara adab saja, ya itu satu bab, ya satu bab di
buku Bulughul Maram bab terakhir Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab. Itu satu bab berbicara hadis-hadis dan ayat yang berbicara tentang adab semuanya. Ya. Mulai hakul muslimi al muslim sitti ila kita fasallim alaihi dan seterusnya. Ya. Itu adab. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau mengetahui tentang adab dalam Islam, ya baca dulu bab itu. Walaupun belum semua mungkin dalil ada di situ tentang adab. Ya. Tetapi dari hal-hal yang kecil menurut pandangan kita, itu agama kita, agama Islam yang sempurna ini telah mengajarkan hal itu. Ya. Nanti turunannya kepada perundang-undangan yang sifatnya narasi, ya, dalam kondisi kenegaraan. Maksudnya itu bagaimana menarasikan, bagaimana menurunkan nilai-nilai dari Al-Quran dan Sunnah itu dalam bentuk peraturan. Ya. Ya. Kenapa dibuat perundang-undangan atau peraturan ikhwas sekalian? Bukan menyaingi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah itulah, kalau memang yang membuat undang-undang itu adalah orang Islam, itu yang diturunkan dalam bentuk peraturan, sehingga dia punya power. Dia punya power dalam kenegaraan. Karena di Indonesia ini, kalau bukan undang-undang tidak didengar. Kalau ustaz berkor-kor di mimbar, kebanyakan tidak dengar itu. Coba misalnya Pak Ustaz mengatakan, ayo salat berjamaah di masjid. Itu yang mau pergi. Tapi coba ada undang-undang. Ya. Undang-undang ya, nomor 2 tahun 2021 tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi kaum muslimin yang sudah balik. Itu pasti semua pergi. Ya. Karena nanti ada pasal yang sudah melanggar 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid akan dipenjara 5 tahun potong tahanan 2 pekan. Itu fungsinya undang-undang itu sebagai power dalam kehidupan bernegara dari nilai Al-Quran. Bukan untuk menyaingi. Sama dengan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Itu bukan untuk menyaingi Al-Quran dan Sunnah atau menyaingi fikih dalam Islam, tidak. Justru nilai-nilai dari atau implementasi dari poin-poin dalam fikih itu dibuatkan undang-undang agar ada powernya. Ya. Orang yang menikah umur sekian, laki-laki umur sekian. Unsur-unsur pernikahan 1, ada bapak sebagai wali. 2, ada yang perempuan yang menikah. 3, ada laki-laki yang ingin menikahi. 4, ada 2 saksi laki-laki. Ya. Jika tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan, harus ada mahar seperti itu. Ya. Dan tercatat pada Kementerian Urusan Agama atau KUA, ya. Agar sudah formal dari sisi undang-undang kenegaraan dan juga dari sisi formalitas keagamaan, ya, seperti itu. Barang siapa menikah, ya, dan tidak mencatatkan diri pada Kementerian Urusan Agama, maka dianggap pernikahannya ilegal dalam bentuk undang-undang negara. Karena ini undang-undang semua orang dengar. Semua orang menikah melapor di Kementerian Agama atau KUA. Ya, seperti itu. Walaupun terkadang kontradiktif, itu fungsinya kalau punya power. Ya, ada pernah kejadian, ya. Dia sudah talak istrinya, sudah cerai. Ya. Dari sisi fikih, antum tahu tentu, ya, sudah habis masa iddah, sudah selesai. Ya. Walaupun talak 1, kalau sudah lewat masa iddah, ya kan harus akad nikah baru. Ya. Sampai beberapa bulan, saya tidak tahu persis. Ya jelas sudah selesai masa iddah. Nah, laki-laki ini menikah lagi dengan perempuan lain. Ya. Datang ini istrinya bawa buku nikah, kan kalau orang menikah itu 2 buku nikah. Ya. Ada untuk suami, ada untuk istri. Ya. Ya, istrinya datang ke Kementerian Agama, ya. Lalu melapor ke polisi, Pak, itu saya misalnya menikah lagi, ini buku nikah saya belum pernah dibatalkan oleh KUA atau Pengadilan Agama. Ya. Berarti buku nikah saya ini masih sah, belum pernah kami urus pernikahan di Pengadilan Agama. Apa yang terjadi, kawan sekalian? Polisi melaksanakan undang-undang negara, pergi menangkap dan mengubarkan itu yang menikah dan dipenjara itu laki-laki. Ya. Yang saya ingin katakan bahwa walaupun ini salah, tapi yang saya mengatakan bahwa undang-undang itu dibuat untuk punya power dalam tataran kenegaraan sehingga masyarakat mentaatinya. Ya. Sebenarnya seandainya seperti kita semua ini yang alumni STIBA jadi anggota dewan, ya, yang jadi bupati, kita yang buat undang-undang, kita buatkan undang-undang semua ini. Ya. Undang-undang tentang wajib berbusana muslimah bagi muslimah yang sudah balik. Harus ada peraturannya, barang siapa yang keluar tanpa berbusana muslimah maka dikuncambok misalnya 30 kali di depan umum.
Seperti itu. Ya. Jadi orang bisa salah paham. Ya. Undang-undang negara itu adalah power dari keyakinan orang di negara itu. Kira kita mayoritas Muslim ya. Cuma hari ini ya kita pilih anggota dewan, ada yang tidak salah, tidak paham agama. Yang penting kita dikasih uang 100.000, kita sudah pilih. Kita sendiri yang salah. Ya. Seperti itu. Ya. Kebanyakan orang dari Golkar, hampir semuanya ini. Kalau ada yang salat, sudah disogok uang, sudah matanya buta melihat itu peraturan. Ya. Coba saya lihat seperti Permen Dikbud hari ini. Peraturan pendidikan Menteri Pendidikan nomor 30. Itu melegalkan perzinahan di kampus. Naudzubillah. Mana semua anggota dewan di DPR RI? Ya. Yang mayoritas Muslim. Mana yang sebenarnya kita pilih dulu itu? Ya. Ini ikhlas sekali karena ya dia paham pendidikan, keimanannya lagi seperti itu. Ingin merusak bangsa ini, rusak remajanya. Ya, salah satu yang digandrungi remaja hari ini adalah pergaulan bebas. Seperti itu. Ya. Makanya kita selaku talibul ilm harus punya visi ke depan. Ya. Gantikan posisi semua mereka itu. Mari gencarkan dakwah. Ya. Karena hari ini juga lemah kita punya dakwah. Banyak orang berkor-kor di mimbar, tapi di grassroots nol itu pendidikan Islam. Maka halakat tarbawiyah, pendidikan untuk ibu-ibu, pendidikan untuk bapak-bapak, mulai di rosa, masukkan nilai Islam. Itu yang penting, ikhlaskan ke depan. Ya, ya seperti itu. Gadis rumahnya banyak sekali cuma dipitnah itu. Ya. Itu menjadi fitnah bagi kita semuanya, termasuk ustaz. Ya. Coba kalau semuanya sudah menutup aurat segala macam. Termasuk orang yang bekerja di Kementerian Agama hari ini. Ya. Saya ngajar dulu. Ngajarkan dulu online. Syukran. Banyak di antara mereka tidak paham agama. Ya. Walaupun kerjanya di Kementerian Agama. Ada tetangga Kementerian Agama. Dia sarjana informasi. Ya, informasi komunikasi. Salat berjamaah pun tidak. Ya. Bagaimana caranya mau mengatur rakyat di Sulsel ini dari Kementerian Agama? Salat berjamaah pun di masjid depan rumah. Ya. Kerjanya hanya urus mobilnya, kalau pulang kantor cuci mobil segala macam. Ya. Sejak 5 tahun lalu orang minta masjid, tidak ada katanya. Ya. Alhamdulillah nanti saya pindah di sana, ada bantu masjid dari kantor, saya buat masjid di kompleks. Ya. Ini jadi kalau begini modelnya semua infos sekalian, ya gitu. Ya. Tidak bisa jadi imam juga, ya. Kan tidak biasa ngajinya. Tapi kalau berbicara uang, ya ini ada penimam pegawai negeri Pak di Kementerian Agama, saya supervisor menguji selama 9 hari. Itu uang semua itu. Jadi itu gambar, walaupun tidak semuanya ikhlas kalian, tapi kebanyakan, ya, banyak seperti itu. Mana uang haji? Ini semua ini meninggalkan akhlak, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita pernah berdebat ya, beberapa tahun lalu. Ada ikhwas sudah talak istrinya, talak 3. Ya. Ustaz-ustaz kita memahami bahwa ini sudah talak 3. Kita ustaz-ustaz ke pengadilan agama bilang, Pak, keluarkan rekomendasi atau surat keputusan bahwa teman kami ini sudah talak 3 istrinya. Ya. Karena dia sudah talak 3 majelis. Bilang tidak bisa, Pak. Itu peraturan Kementerian Agama, harus talak 1 dulu keluar. Bilang, Pak, kalau keluar talak 1, ya, orang lain bisa datang melamar dia. Ya. Dia maksud saya, dia bisa kawin lagi dengan dia, dengan akad nikah baru. Bilang tidak, pokoknya ini aturannya Kementerian Agama, harus talak 1 dulu. Jadi ini tidak nyambung. Ya. Seperti itu. Jadi orang dalam Kementerian Agama sendiri ada yang tidak paham agama. Ya. Ini namanya jaga sembung, jaga sambung bawa golok. Ya. Tidak nyambung. Ya, kan seperti itu. Jangan dilanjutkan. Ya. Nah, jadi ikhwas sekalian, ini saya gambarkan fenomena reality kita dalam kehidupan bermasyarakat. Karena orang-orang tidak paham agama yang memegang peranan penting, maka begini modelnya. Ya. Seperti itu. Ya. Ke depan seperti kita nanti misalnya sudah di daerah, ya, ada yang ditawari misalnya Ustadz Farid misalnya, ya Pak, bagaimana kalau Ustadz Farid jadi ketua kepala dusun? Boleh, ya. Tapi ikut sepunya arahan. Ya. Ketua RT boleh, ya.
Kita yang berkuasa. Ya. Apalagi hari ini ketua RT, ada ketua RW, ada tunjangannya dari wali kota. Kalau kita di kota, ya. Nggak tahu kalau di kampung apa ada tunjangannya. Ya. Biar tidak punya tunjangan sebenarnya, yang penting untuk masyarakat silahkan. Ya. Terima saja. Oke, saya siap Pak. Tapi satu saya minta, ya. Pinjamkan saya 1 hektar kolam ikan selama 5 tahun. Seperti itu. Ya. Saya siap jadi ketua. Mentarnya ada. Ustaz. Nah, Ustaz. ini tadi ada telepon terputus, jadi saya lanjut dulu. Saya ingin memberikan antum tugas buat makalah seperti ini formatnya, kecuali ini abstrak tidak ada, abstrak tidak ada, langsung di pendahuluan. Format seperti ini, temanya pokoknya terkait dengan manajemen pendidikan atau manajemen organisasi, SDM pendidikan, SDM organisasi, ya. Tapi kaitannya dengan apa namanya, era milenial. Ya. Jadi kalau misalnya siapa Ashar buat misalnya pengembangan SDM pendidikan di era milenial 4.0 misalnya. Buat seperti itu, termasuk ada dalil-dalilnya. Jadi itu 10 halaman saja, dari format seperti ini dikumpul sebelum final. Dikumpul sebelum final. Jadi yang yang tidak menyetor nanti, maka saya tidak terima nilai finalnya. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya organisasi bisa misalnya perencanaan atau pola activity, pokoknya ambil semua dari unsur-unsur manajemen, baik manajemen organisasi maupun manajemen pendidikan atau SDM pendidikan, ya. Tapi kaitkan dengan milenial, misalnya di era milenial atau menjelang 5.0 dan seterusnya, atau di era industri 4.0. Pokoknya lihat isu pada hari ini, misalnya peranan sumber daya manusia atau peranan guru dalam pembinaan akhlak di era milenial dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh sama, ya. Tidak boleh sama, ikhlas sekalian. Ya. Pokoknya polanya seperti tadi yang saya share itu, ya. Pola seperti ini, jadi mulai pendahuluan, ya. Ada pembahasan itu intinya, ya. Pendahuluan itu seperti ini, ya, yang terkait latar belakang, ya. Pengertian pendidikan Islam dan seterusnya, ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya, karena ini terputus telepon saya dari istri tadi. Jadi kita masuk dari Al-Quran, unsur pendidikan pertama, banyak tentu dalil yang terkait dengan pendidikan dari Al-Quran. Ya. Di antaranya ayat ini, wa ma kana al-mu'minuna yanfiru falawla nafru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafakkaru fid din wal yanziru qauman idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. La'allahum yahdharun. Ini dasarnya bahwa tidak mesti semua orang itu pergi berperang. Harus ada yang pergi menuntut ilmu agar ada yang mengajarkan ilmu itu kepada kaumnya. Kalau dia sudah selesai menuntut ilmu. Sebagaimana antum sekarang ini menuntut ilmu, dan nanti kalau sudah selesai kembali kepada kaumnya, ya, baik kaumnya di kampungnya maupun kaumnya di tempatnya dia ditugaskan. Ya, karena itu juga kaum kita, kaum muslimin, kan begitu. Ya. Jangan lagi ngotot. Ya. Kenapa saya dikirim jauh-jauh? Ya. Tidak dikirim jauh-jauh karena dia masih dalam wilayah NKRI. Kan tidak jauh itu. Ya. Selama dia dalam NKRI tentu dia tidak jauh. Kita ini belum mengirim ke Malaysia atau ke Vietnam. Ya. Ke depan mungkin saja Al-Muslim nanti dikirim ke Kamboja, dikirim ke Filipina. Ya. Mungkin penempatannya langsung SK 5 tahun di sana. Ya, seperti itu. Biarlah jadi orang Kamboja.
dan seterusnya. Bentar ya, ada lanjut telepon dari istri. Ayat tentang pendidikan, terkait dengan pendidikan, baik memerintahkan pendidikan maupun tersirat pendidikan, seperti itu. Atau terkait dengan ilmu, seperti qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam ayat lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu banyak ayat terkait dengan tentang pendidikan. Makanya kalau kita menulis sebuah makalah atau skripsi atau artikel, ya alhamdulillah dengan adanya internet hari ini, kita masuk saja di Google, langsung kita ketik ayat tentang pendidikan atau ayat tentang ilmu, ya, atau ayat tentang akhlak, ya. Itu insya Allah muncul semua ayat kayak gitu, ya. Tinggal kita nanti cari apa tafsirnya. Jadi para ulama tafsir tentu merujuk kepada bukunya, seperti itu, ya. Ini diantaranya ikhwas sekalian, bahwasanya memang agama kita ini menyuruh kita untuk berilmu. Ayat yang pertama turun, kita semua tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, ya. Berilmulah, ya. Dalam ayat lain katakan falam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik, ya. Ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Dan seterusnya. Itu beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya. Kemudian dari sunnah, ya. Ini menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini tentang menuntut ilmu. Bentar. Kamu. Ini antara dalil-dalil dari sunnah tentang menuntut ilmu. Tentu ini banyak, seperti dalam hadis yang kita biasa hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, dan hadis lainnya. Ini demikian dari sunnah. Kalau kita cari di Google, ya, hadis tentang menuntut ilmu, hadis tentang ilmu, hadis tentang pengetahuan, itu akan muncul sendiri, ya, seperti itu, ya. Kemudian perundang-undangan ini diantaranya banyak sebenarnya perundang-undangan terkait yang ini sekalian, ya. Cuma secara umum ini ada undang-undang tentang dosen, ada undang-undang tentang guru, dosen dan guru, ada undang-undang tentang pengolahan pendidikan dan seterusnya. Itu banyak, ya. Dari kalau misalnya dicari di Google juga itu jelas muncul undang-undang terkait dengan pendidikan nasional. Muncul ini, muncul tentang guru dosen, muncul tentang pengolahan pendidikan, muncul tentang manajemen sarana prasarana pendidikan dan seterusnya, banyak, ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada tujuan manajemen pendidikan. Ini tujuan utamanya adalah pengembangan pendidikan, ya. Pengembangan pendidikan Islam di Indonesia tentunya, ya. Nah, kita hari ini secara fakta, ya, ikhwas sekalian, jumlah pesantren, jumlah sekolah, ya, jumlah sekolah Islam di Indonesia ini termasuk pesantrennya jauh lebih banyak ketimbang sekolah negeri. Yang menyaingi itu hanya sekolah-sekolah Kristen. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang butuh manajemen yang apik dari para institusi pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, bahwa negara ini berhutang budi kepada para ulama, para kiai, para ustadz, para person kaum muslimin yang mendirikan pesantren, mendirikan sekolah Islam, ya, yang tidak dibiayai oleh negara kecuali sedikit, ya. Dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah hari ini itu banyak ke sekolah umum, ya. Kalau kepada sekolah agama, apalagi dia hanya lewat Kementerian Agama, sedikit sekali biayanya. Tidak sama kalau dana BOS lewat Departemen Pendidikan, itu banyak uangnya, ya. Walaupun demikian, ya, makanya orang bisa katakan madrasah itu madrasah, ya. Artinya ya seperti itu modelnya. Ya, memang pendidikan sekuler yang diutamakan di Indonesia selalu berbicara tentang karakter, akhlak mulia, tapi untuk pesantren, untuk madrasah ibtidaiyah sedikit sekali apa yang dia berikan. Ya. Bentar, ya. Ikhwan berbahagia. Saya kira ini dulu pagi ini. Saya nanti kirim materinya. Saya sebenarnya dalam pekan ini beberapa hari agak drop. Cuma ini saya harus
paksakan untuk mengajar, ya seperti itu. Malah kemarin saya tidak masuk kantor karena drop sekali. Ana harap antum serius murojaah, dan tugas yang saya berikan tadi ikuti format ini, ya. Ikuti format ini, ya, sampai terakhir kesimpulan, ya. Saya berikan dulu highlight, nanti baru saya kirim ke antum, ya. Seperti itu. Jadi highlight itu misalnya begini. Saya highlight begini, ikhwas sekalian. Saya highlight dulu begini, baru saya kirim ke antum semua. Sehingga nanti ketika murojaah, antum fokus ke yang saya sudah berikan highlight, ya. Dan ini sebenarnya kisi-kisi ini, supaya saya juga tidak mau sulit untuk mencari bahan soal, dan juga antum tidak terlalu sulit untuk murojaahnya. Saya dari dulu mengatakan saya tidak mau mata kuliah penunjang ini menjadi penghambat antum dalam prestasi, sehingga saya harus menjelaskan dengan baik, memberikan materinya, dan sekaligus kisi-kisi dalam bentuk highlight, ya. Sekirim ini ya, ikhwas yang berbahagia, mohon doanya karena belakang ini gula darah saya selalu naik, ya. Malah sampai 400 lebih. Itu sebenarnya tidak normal dari seseorang yang berusia 50, mestinya itu paling tinggi 110 atau 120, ini sudah 400 lebih, ya. Mohon doanya supaya bisa turun segera insyaallah. Syukran jamian. Saya langsung end ya, karena saya host, ya. Syukran ketua kelas dan semuanya. Tolong ketua kelas tetap kirim nama yang hadir, seperti kalau ada yang terkendala jaringan atau tadi minta izin tapi saya remote, tolong dihadirkan saya, ya. Fikri. Syukran. Barakallahu fiikum jamian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.